Jemaat GKI Bintaro Utama, Shalom. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi, di mana tingkat penularan COVID-19 semakin tinggi dan positivity rate di wilayah kita juga masih tinggi. Untuk itu, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama memutuskan ibadah umum pada minggu hari ini dilakukan secara online. Mari kita sama-sama berdoa agar situasi dan kondisi cepat membaik dan pandemi cepat berlalu, agar kita bisa beribadah seperti masa-masa sebelum pandemi. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap melakukan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kita. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita, Majelis Jemaat GKI Bintaro Utama mengucapkan selamat mengambil bagian dalam kebaktian Minggu 27 Februari 2022. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat untuk kita semua. Pokok-pokok warta Minggu 27 Februari 2022. 1. Kebaktian Rabu Abu. Kebaktian Rabu Abu akan diselenggarakan pada hari Rabu 2 Maret 2022 pukul 19.30 WIB dengan tema Pertobatan Awal Menuju Kemenangan Kristus, dilayani oleh Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Perayaan Rabu Abu tahun ini kita lakukan dari rumah masing-masing. Anggota jemaat dan simpatisan dapat mempersiapkan abu atau arang untuk ikut serta mengoleskan tanda salib di dahi sebagai simbol pertobatan dan perendahan diri. Keberadaan abu atau arang ini tidaklah wajib, sebab yang terutama lebih pada sikap batin yang kita perjuangkan dalam kebaktian Rabu Abu. Selamat merayakan Rabu Abu 2022. 2. Sahabat Peduli Bencana. Menyikapi laju penularan COVID-19, Majelis Jemaat memutuskan untuk mengaktifkan kembali tim penanganan dan informasi COVID-19 untuk membantu dan meringankan beban anggota jemaat dan simpatisan yang terpapar COVID-19 saat ini sebagai bentuk kebersamaan, kepedulian, serta tanggung jawab dalam kehidupan pelayanan dan persekutuan di GKI Bintaro Utama. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan memberikan persembahan untuk memperingankan beban saudara-saudara kita yang terpapar atau terdampak COVID-19 dapat memberikannya melalui CIMB Niaga 8088583800 atas nama GKI Bintaro Utama atau dengan scan QRIS GKI Bintama dengan menambahkan kode khusus yaitu angka 19 di belakang jumlah penambahan. Contoh RP 100.019. Tuhan memampukan dan menolong kita. 3. Persembahan khusus pembelian lahan. Pembelian lahan yang terletak di belakang gedung GKI Bintaro Utama telah memasuki fase pemberian uang tanda jadi sebesar 100 juta. Pembelian lahan dilakukan untuk pengembangan kesaksian dan pelayanan. Dana yang dibutuhkan untuk pembelian lahan tersebut adalah sebesar 2,15 miliar. Anggota jemaat dan simpatisan diundang turut berpartisipasi dalam persembahan khusus pembelian lahan dengan cara mentransfer ke rekening CIMB Niaga 800088583800 atas nama GKI Bintaro Utama dengan scan QRIS GKI Bintama
dengan menyertakan kode 111 di belakang nominal transfer. Contoh 100.111. Kiranya Tuhan memampukan kita memberi yang terbaik dan penuh syukur kepadanya. Warta serta keseluruhan dapat dibaca pada Warta Jemaat hari ini yang dapat diunduh melalui www.gkibintama.org. Kebaktian minggu hari ini dilayani oleh Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dan penuh hikmat. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan pujian. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Tuhan dan berkuasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan berkuasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Ibadah Minggu Transfigurasi ini berlangsung dalam pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dalam Minggu Transfigurasi di tengah masa pandemi ini, kita diajak Tuhan untuk menyelami dan merenungi bahwa perjumpaan dengan Tuhan tidak hanya terbatas di ruang ibadah. Sesungguhnya seluruh dunia ini adalah tempat di mana Tuhan dapat berkarya melalui kehidupan kita. Kita diajak untuk bersaksi akan kasih Tuhan kepada sesama. Apa yang sudah Anda lakukan? Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terampiri dalam tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya terang, wibawa rajawi kekal kau pegang teguh.
Saudaraku, saat ini kita berdoa secara pribadi mengakui dosa dan kelemahan kita. Ya Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Ampuni kami atas sikap kami yang egois, lebih mementingkan diri kami. Ampuni jika kami belum menjadi saksi yang baik untuk sesama. Ampuni jika kami belum menghadirkan kebesaran Allah di tengah dunia. Mampukan kami untuk dapat menjadi saksi Tuhan, dan biarlah hidup kami menjadi kitab yang terbuka, sehingga setiap orang yang melihat kami dapat merasakan kasih Tuhan. Amin. Kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kini terimalah berita anugerahnya yang diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 16-17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan bersama kita. Salam damai. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon hikmat-Nya dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami saat ini bersyukur untuk kasih setia dan penyertaan-Mu. Kami berterima kasih dalam segala situasi. Cinta Tuhan senantiasa Tuhan nyatakan untuk kami dalam pemeliharaan Tuhan setiap harinya. Kami saat ini ingin bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam minggu transfigurasi ini Tuhan, biarlah kami semakin tergugah dan juga tersadarkan akan kemuliaan-Mu yang senantiasa memancarkan kehidupan untuk kami. Kami mau biarlah kami bersama-sama bisa mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, terlebih lagi kami bisa melakukannya seturut dengan sabda-Mu. Bersabdalah kepada setiap kami, pakailah hamba-Mu dalam menuturkannya, agar semuanya sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Yesus Kristus dan kuasa pertolongan Roh Kudus, kami berdoa dan memohon. Amin. Kini terimalah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 34. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang itu berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Umat Tuhan yang terkasih, pada hari ini merupakan ibadah Minggu Transfigurasi sebagai ibadah minggu yang menjembatani ya minggu biasa menuju pada minggu masa Prapaskah yang akan kita mulai pada minggu depan. Dan saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tema Kemah Allah seluas dunia. Nah, bicara soal kemah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya pengen tanya kepada kita semua nih. Ya, pertanyaannya gini. Kapan terakhir saudara itu pergi berkemah? Atau camping, begitu ya? Dan berapa hari paling lama saudara itu berkemah? Mungkin kalau ditentukan oke lah ya, tetapi paling tahan untuk bisa berkemah. Ayo, kapan? Wah, kira-kira 20 tahun yang lalu saat waktu itu SMP, SMA begitu ya. Ada Perjumsa ya, perkemahan Jumat Sabtu, ada Persami, perkemahan Sabtu Minggu. Ada mungkin yang hobi naik gunung yang kemudian pastinya akan berkemah. Apalagi kalau pengen sampai puncak atau mungkin dalam perjalanan panjangnya itu butuh beristirahat di tempat-tempat tertentu. Gitu ya. Jadi pernah nggak Bapak Ibu sekalian berkemah? Saya ingat terakhir kali saya berkemah itu berarti saat menempuh proses kependetaan GKI. Jadi suruh naik gunung. Nah, di situ mau nggak mau kita harus berkemah. Orang berangkat pagi sampai sore kok ya. Berangkat sekitar jam-jam 8 sampai puncak jam
sekitar jam 4, jam 5 sore lah. Ya mau nggak mau kita harus berkemah di sana. Nah, awalnya oke begitu ya, tapi kita harus menyadari ketika kita bicara soal perkemahan, berkemah, tentu yang namanya tempat tenda kita tinggal itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara. Setuju nggak? Kita nggak bisa mengharapkan itu di kemah, apalagi yang sifatnya temporal begitu ya. Itu ada kamar mandi dalam ya, apalagi ya ada spring bed, nggak mungkin siapa yang mau bawa-bawa spring bed dan seterusnya. Ya mungkin barak-barak ketika bencana alam lebih luas, iya betul, tetapi tetap terbatas. Ya sehingga seringkali tidak sedikit yang kemudian nggak tahan untuk berkemah lama-lama. Ya seminggu itu sudah cukup lah, begitu ya. Tapi yang jelas dalam berkemah itu kita bersiap diri melakukan sesuatu yang karena kita ingin nginep, kita ingin bermalam dalam keadaan yang baik, begitu ya, walaupun tidak nyaman tentunya, tetapi aman juga dan ya boleh dikatakan nyaman-nyaman dikit lah ya, namanya juga di alam terbuka. Nah, bicara soal perkemahan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan mengajak kita berkemah pada ibadah hari ini, tetapi kita bicara soal tapi permintaan dari seorang Petrus untuk membangun kemah. Gitu ya, untuk membangun kemah ketika peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya, kita tahu cerita ini. Ya, bahwa 3 orang ini adalah Musa, Elia, dan juga Yesus, sementara yang ada di bawahnya, nih, yang ini, ketutupan ya. Nah, itu adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Jadi, mereka punya privilege khusus, dapat pempercayaan khusus dari Kristus untuk ikut Yesus ke atas gunung. Nah, apa sih urgensinya ketika Yesus mengajak mereka ke atas gunung, atau apa yang terjadi di sana? Kita tahu bahwa transfigurasi selalu kita rayakan setiap minggunya, setiap tahunnya, ya. Tetapi yang jelas, transfigurasi atau peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu menjadi poin penting, menjadi momentum penting dalam sejarah keselamatan, di mana disitulah sebenarnya dimulai masa-masa pelayanan Yesus, masa-masa pengabaran Yesus yang lebih real, akan adanya penolakan, akan adanya penegasan-penegasan untuk apa dia datang ke Yerusalem. Begitu ya. Jadi di dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, yang pertama terjadi penyataan sang terang ilahi. Bahwa Yesuslah sang terang ilahi yang menjadi sumber terang dunia. Padahal kalau kita tahu ya cerita Musa kan juga memancarkan wajah terangnya begitu ya. Tapi ini berbeda antara Musa dengan Yesus. Kalau Musa itu memantulkan cahaya Allah yang begitu terang sehingga orang melihat Musa wajahnya seolah-olah bercahaya. Tapi kalau Yesus enggak. Cahaya itu dari dalam. Karena apa? Dialah sang terang ilahi. Dialah Allah sepenuhnya. Ya, disinilah pentingnya peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung yang dicatat oleh Injil Lukas. Ya, dan yang kedua, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung juga mengisahkan tentang pengukuhan tujuan mulia. Wah, ini penting banget nih. Pengukuhan tujuan mulia. Tadi kalau kita baca, di situ dikatakan apa? Yesus pergi di sana, ya. Lalu kemudian ada Musa dan Elia yang berbicara tentang tujuannya di Yerusalem. Tujuan kepergiannya yang akan digenapinya, ya, nyanya itu adalah Kristus di Yerusalem. Jadi dikukuhkan. Ini loh tujuan. Ini loh yang ingin dilakukan oleh sang terang ilahi itu. Dan tentunya di sini juga ada sebuah perintah agung yang penting yang kemudian didapatkan oleh para murid, khususnya Petrus, Yakobus, dan Yohanes, yaitu perintah agung. Perintahnya apa? Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kalau peristiwa baptis, ya, peristiwa Yesus dibaptis, kata-katanya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di sini perintahnya
sangat strict. Ini anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Jadi para murid di situ fokusnya sudah punya sesuatu yang firm, sesuatu yang kuat, yang tegas, yaitu mendengarkan Kristus. Inilah kemudian yang kalau kita tadi baca, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung, itu ada tarik-menarik dengan permintaan Petrus. Permintaan yang menggambarkan kesan eksklusif dan juga egoistis. Memang dikatakan dia bahagia. Iyalah bahagia, tokoh penting dalam Yahudi, dalam Israel itu muncul di hadapannya. Di hadapan mereka. Musa dan Elia. Ini tokoh penting. Nabi penting. Bagaimana tidak bahagia? Sehingga dia mengatakan, ayo dong guru, saya siapin kemah deh, tenang aja pokoknya. Siap, satu buat guru, satu buat Musa, satu buat Elia. Kami siap, saya siap gitu ya. Jadi Petrus mengusulkan untuk bangun kemah. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Usulan Petrus nggak digubris. Kalau kita baca, apa yang Petrus minta itu nggak dapat respons. Betul nggak? Nggak direspons, nggak dijawab, disinggung setelahnya pun juga enggak. Paham ya? Tapi apa yang terjadi? Justru mendapat respons dari sang Bapa. Ya, dalam rupa awan yang kemudian menutup 3 orang tersebut, begitu ya. Lalu kemudian keluarlah perintah agung tadi. Jadi Petrus mau diminta untuk fokusnya itu bukan kebahagiaanmu, tapi fokusnya adalah ini loh. Anakku yang kupilih, dia yang kupilih, dengarkanlah dia. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Kedatangan Yesus sebenarnya ingin ditegaskan bahwa kedatangannya, kehadirannya bukan untuk satu orang, satu tempat, satu kelompok, bahkan satu masa ya, atau satu zaman. Melainkan menyatakan karya keselamatan yang tak terbatas bagi seluruh isi dunia. Jadi fokus yang diminta dari kebahagiaannya Petrus, yang sebenarnya berupa sebuah sikap yang eksklusif, karena kapan lagi gitu ya, kesempatan kapan lagi nih bisa ketemu tokoh penting, dan ya kalau bisa dinikmati aja lah dia dengan Yakobus dan juga Yohanes gitu kan. Tapi bukan itu yang menjadi maksud Allah dalam dunia ini. Melainkan apa? Karya keselamatan yang tak terbatas yang ditunjukkan bagi seluruh isi dunia. Inilah yang kemudian menjadi dasar dari tema kita pada hari ini dalam ibadah Minggu Transfigurasi, yaitu kemah Allah seluas dunia. Ketika Petrus membatasi sang terang ilahi itu dalam kemah yang sifatnya tentu tidak permanen, ya, tapi juga sekaligus temporal, artinya pada saat itu doang, lalu Allah mengintervensi, enggak. Gitu ya. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Mana kemah Allah? Di mana kemah Allah? Dunia inilah perkemahannya Allah. Shekinahnya Allah, tempat Allah tinggal. Karena apa? Dunia ini yang diciptakannya. Ya, makanya kan kalau kita pergi ke tempat perkemahan, namanya apa? Bumi Perkemahan Cibubur, Bumi Perkemahan Ragun, wah gitu ya. Kalau ini, bumi perkemahan dunia. Ya, jadi kemah Allah seluas dunia pertama-tama ingin menegaskan, dunia ini perkemahan Allah, bukan panggung sandiwara. Ya, jadi pertama-tama itu. Lalu yang kedua, yang mau ditegaskan juga adalah karya Allah tidak terbatas dan tidak dibatasi pada tempat, waktu, atau golongan tertentu. Memang, yang melihat dan menyaksikan itu adalah Petrus, Yakobus, Yohanes. Ya, golongan para murid, orang-orang yang terpilih oleh Yesus, orang-orang Yahudi, begitu ya. Tapi bagi Allah bukan itu. Dan bukan hanya pada mereka. Tidak dapat dibatasi dan tidak terbatas pada tempat, waktu, dan golongan tertentu. Kenapa? Dunia. Shekinahnya Allah itu dunia. Tempat tinggalnya Allah itu dunia. Yang dirahmatinya artinya, ya, dunia inilah yang dirahmati dan dirahimi dalam kemuliaan Allah. Dirahmati, dirahimi. Apa maksudnya? Dipelihara, dianugerahkan. Gitu ya, dalam kemuliaan Allah. Karena apa? Dunia yang Ia ciptakan itu adalah dunia yang amat baik,
Ya. Tetapi karena dosa tentunya yang amat baik itu menjadi rusak. Maka dari itu karya keselamatan yang Allah lakukan itu nggak sebatas untuk Petrus, Yakobus, Yohanes saja. Seluas dunia. Dan ini mau menegaskan apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Inilah sebenarnya makna penting dari transfigurasi. Kemuliaan Allah ditampakkan, dinyatakan untuk siapapun seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Karena apa? Dunia ini adalah kemahnya Allah. Ya, dan buktinya adalah ketika Yesus turun dari gunung tersebut, ini menjadi sebuah tindakan yang penting. Ya, setelah Yesus dimuliakan, para murid kan kemudian diem nih, merahasiakan. Tetapi para murid kemudian melihat sendiri bahwa, oh iya, ya, bahwa apa yang selama ini Yesus lakukan, mujizat, mengajar, dan seterusnya itu nggak berhenti ketika Yesus dimuliakan. Ada kan orang yang ketika sudah mendapatkan jabatan tertentu, dia nggak mau melakukan kegiatan yang biasa-biasa yang dulu sudah dia lakukan demi mendapatkan jabatan itu. Ya, udah jadi direktur ngapain ngurusin urusan karyawan biasa, kan begitu. Tapi para murid melihat Yesus tidak berhenti. Buktinya apa? Tadi kita baca. Yesus menyembuhkan seorang anak yang dirasuki roh jahat, yang digoncang, terbanting-banting, dan seterusnya. Di sini mau menunjukkan bahwa Yesus memperlihatkan karya itu terus dilanjutkan. Tidak berhenti pada gunung, tidak berhenti pada kemah yang 3 itu yang direncanakan Petrus, tetapi dilanjutkan dalam bentuk konkret, bentuk real yang bisa dirasakan. Bahkan menariknya adalah, di sini subjeknya seorang anak. Seorang anak yang kala itu dipandang, ya, kurang lah. Maksudnya apa? Nggak terlalu penting dalam konteks masyarakat. Ya, tetapi Yesus menyembuhkannya. Bahkan ketika dia mendengar cerita bapaknya, begitu ya, bapaknya si anak ini, bahwa aku udah minta sama para muridmu, tapi mereka nggak bisa. Apa yang Yesus lakukan? Dia marah. Marah ke bapak itu? Bukan. Marah kepada murid-muridnya. Masih nggak percaya tentang ataupun pada siapa Yesus itu. Ya. Nah, disinilah sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin penting untuk bisa kita renungkan. Ya, yang Yesus lakukan adalah mewujudkan kemah Allah itu. Kemah yang tidak tidak diberhentikan atau tidak dibatasi pada gunung saja, tetapi kemah yang dirasakan sehingga orang bisa berteduh di dalamnya. Berteduh dalam kebahagiaan, kesenangan, sukacita, damai sejahtera, pemulihan, ya, sehingga semua orang dinaungi tanpa dibatasi golongan-golongan tertentu, ya. Nah, disinilah kita diundang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian memahami, menghayati bahwa kemah Allah seluas dunia, dan kita diminta bersama-sama juga menghadirkan kemah Allah itu. Dengan cara apa? Memancarkan kemuliaan cinta dan damainya. Inilah yang sebenarnya ditampakkan oleh Yesus ketika dia turun, ya, dari gunung. Yesus dikukuhkan di sana, wajahnya memancarkan cahaya yang luar biasa, gitu ya. Bahkan dapat legitimasi yang luar biasa, perintah agung, orang harus mendengarkan dia. Tapi dia tidak berhenti sebatas itu, melainkan meneruskan, melanjutkan. Karena apa? Kemah Allah itu terus harus diwujudkan sampai pada di Yerusalem. Kita tahu peristiwa apa? Kematian dan kebangkitannya. Disinilah sebenarnya peristiwa transfigurasi menjadi tonggak penting untuk kita berefleksi dan melihat bagaimana sebenarnya peristiwa karya keselamatan Allah itu dimulai dengan bagaimana Allah sudah merancangkan cinta dan damai yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan Saudara serta saya diundang untuk bisa menghadirkan juga kemah Allah yang seluas dunia itu. Subjeknya adalah dunia, bukan aku secara individu, tetapi bersama-sama. Dengan cara apa? Memancarkan kemuliaan cinta dan damainya. Dalam bacaan leksionari hari ini,
yaitu surat-surat Paulus begitu ya, bacaan kedua. Di situ dikatakan begini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. 2 Korintus pasal 3 ayat 8. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau tadi dunia yang dirahmatinya itu hancur karena dosa, tapi karena kemuliaan Allah yang Allah tampakkan bagi dunia sehingga itu menjadi kemahnya, begitu ya, maka umat manusia, orang-orang yang meresponi itu, terbuka selubungnya. Dia menjadi gambar Allah. Ya, ini menjadi menarik sekali, menjadi penegasan kembali bahwa dulu yang rusak citra Allah karena dosa, ya, yang membelenggu manusia, oleh karena Allah di dalam Yesus Kristus yang mulia itu, manusia dikembalikan harkat kemuliaannya oleh Kristus. Ingat, oleh Kristus, bukan karena usaha kita. Nah, disinilah penting bagi kita dengan melihat apa yang Paulus tegaskan. Ini semakin menegaskan dan juga mendorong kita untuk menghadirkan kemah Allah dalam kehidupan kita. Caranya gimana? Pertama-tama adalah, mari kita meneladan Kristus yang tidak diskriminatif. Kalau kemah Allah seluas dunia, berarti itu bukan cuma golongan saya, bukan cuma kelompok saya, bukan cuma persekutuan saya. Gitu ya? Paham ya? Dan itu berarti bersama mereka yang berbeda, mereka yang bermacam-macam dan beragam. Walaupun kadangkala ketika kita berjumpa dengan mereka yang berbeda, ada muncul gesekan-gesekan. Atau mungkin kita didiskriminasi atau mendiskriminasikan orang. Jangan bergaul sama orang yang suku itu, jangan menikah dengan orang yang sukunya beda. Janganlah gini. Yesus sendiri tidak diskriminatif. Dalam kategori usia yang tadi anak-anak ya, anak-anak disembuhkan oleh Yesus, Yesus menunjukkan bahwa anak-anak yang saat itu sedang butuh bantuan, pertolongan Tuhan Yesus, dia tidak bertanya, kamu umur berapa? Oh, masih kecil. Enggak, pergi deh. Enggak kayak gitu. Dia sembuhkan. Bahkan dia menghardik atau menegur orang-orang, khususnya para murid, yang justru nggak bisa melakukannya. Padahal karena apa? Karena mereka nggak percaya dengan kuasa dalam nama Yesus. Jadi kita belajar Yesus tidak diskriminatif. Bayangkan kalau kita semua diskriminatif, kasih Allah itu paling nggak seluas rumah kita. Gitu ya, karena kita nggak mau berelasi dengan yang lain. Tapi kita diingatkan hari ini, kasih atau kemah Allah seluas dunia artinya kita mau belajar kepada Kristus yang tidak diskriminatif. Lalu yang kedua, kita diajak untuk merobek selubung keegoisan diri. Nggak bisa kemah Allah itu dihadirkan di dunia kalau setiap umat yang percaya hanya memikirkan dirinya sendiri. Egois, yang kemudian menimbulkan perilaku-perilaku yang buruk. Perilaku-perilaku yang destruktif. Ya, persekongkolan dan juga hal-hal yang justru menimbulkan kerusakan buat orang lain, kejatuhan buat orang lain. Semua apa? Gara-gara mikirin dirinya sendiri. Bagaimana kemah Allah itu seluas dunia kalau kita punya berpikiran seperti Petrus tadi, yang eksklusif, yang egois? Rasanya akan sulit, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu, yang ketiga, setiap kita dipanggil, diminta untuk membarui hidup melalui ketaatan dan pertobatan. Saudara yang terkasih, dalam ibadah transfigurasi ini, kita bersama-sama mengingat dan mengenang peristiwa Yesus dimuliakan. Hal itu bukan cuma sekadar sesuatu yang wow, ya, tetapi itu memberikan dorongan bagi kita untuk mengingat perintah agung. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Perintah bahwa kita semua diminta untuk mendengarkan Yesus. Perintah agar kita membarui hidup kita, ada banyak yang kita dengar, ada banyak yang kita pilih, tapi pilihlah apa yang sesuai dengan Yesus inginkan. Melalui ketaatan, dan kalaupun kita salah, kita melakukan pertobatan. Untuk itulah, dalam masa Prapaskah, ya, kedepannya kita akan bersama-sama berpantang, berdisiplin diri, dan berpuasa.
Sebagai bentuk apa? Mengenang karya Kristus, meneladani Kristus, bahkan juga membarui diri dalam pertobatan-pertobatan yang ada. Tujuannya apa? Agar cinta dan damai dari Tuhan bisa dihadirkan untuk seluas-luasnya, seluas dunia. Selamat mensyukuri kemuliaan yang Tuhan karyakan, tapi juga selamat memancarkan karya kemuliaan cinta dan damai dari Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan menaikkan doa syafaat, namun sebelum itu, kita akan menyaksikan tayangan video dalam rangka mempersiapkan diri untuk ibadah Rabu Abu yang akan datang. Kita saksikan bersama. Pada ibadah Rabu Abu
kita akan bersama-sama melakukan ritus penorehan abu. Untuk itu, umat diharapkan dapat mempersiapkan abu di rumah masing-masing. Saat ini saya akan menjelaskan cara pembuatan abu di rumah masing-masing. Umat dapat mempersiapkan dedaunan kering, baik itu daun palem ataupun juga daun kering lainnya, lalu kemudian menyiapkan wadah tahan panas bisa berupa mangkuk ataupun juga panci dan lain sebagainya, serta korek api. Caranya umat dapat membakar daun kering tersebut di wadah yang tahan panas. Lalu kemudian kita tunggu sampai dedaunan kering menjadi abu. Saat sudah dingin dan juga sudah terkumpul abunya, siapkanlah wadah tertutup yang bisa menjadi tempat untuk penyimpanan abu. Abu ini dapat digunakan dalam ibadah Rabu Abu yang akan datang di tahun-tahun berikutnya. Saat tiba ritus penorehan abu, umat dapat mengambil sedikit dari abu yang sudah disiapkan, lalu dapat memasukkan ke wadah lainnya. Di sini umat dapat menambahkan minyak ataupun air, dan kemudian mengaduknya sampai kemudian siap untuk dipakai dalam ritus penorehan abu. Umat dapat menorehkan abu berdasarkan ajakan dari pelayan ibadah yang akan dilangsungkan pada ibadah Rabu Abu. Selamat mempersiapkan dan selamat mengikuti ibadah serta mempersiapkan diri untuk masa Raya Paskah. Baik, kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur jikalau hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa memahami dan menghayati bahwa dunia ini adalah kemah Allah. Mampukan kami untuk terus bisa melangsungkan dan juga melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, memancarkan kemuliaan-Mu lewat perbuatan dan hidup kami, sebagaimana kami mencontoh Kristus Sang Terang Ilahi, yang menghadirkan dan juga memancarkan terang bagi dunia yang terbelenggu dosa, dan juga memulihkan kembali keadaan dunia ini. Kami mohon, biarlah segala sesuatunya boleh terjadi di dalam kuasa pertolongan dan juga perlindungan-Mu. Kami saat ini berdoa bersama-sama ya Tuhan, mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kondisi sakit, maupun juga dalam pemulihan, kiranya Tuhan yang menyertai dan juga menolong mereka. Kami mengingat Bapak Carlenar Ishak Sitorus, Bapak Immanuel Sitompul, Bapak Matius, Bapak Sudarno, Bapak Toga Mulia Nainggolan, Ibu Dasiem, Ibu Susi, Bapak Boni Hadian Simanjuntak, Ibu Sunarsi Ningsih, Bapak Samuel Bontong, Bapak Masfer Pangaribuan, Ibu Jacqueline Sahetapi, Ibu Jennifer Jill Saputro, Ibu Francisca Natalia, Bapak Billy Banjarnahor, Ibu Rustinah, Bapak Bangun, Bapak Yohanes Sumardi, Bapak Charles Nababan, Ibu Rentaria Silitonga, Bapak Adrian Silitonga, Bapak Cak Malesi, Bapak Jonathan Ari, Ibu Yudit Lantang, Ibu Nani Wijaya, Ibu Tarweni Setiowati, Ibu Maya Sugeng, Bapak Yunianto, Ibu Ratna Panjaitan, Saudari Tevi Nababan, Ibu Laspita Manalu, Ibu Herlin, Saudara Abraham Suryadi Kusuma, Ibu Elsa Siburian. Dan kami mohon Tuhan biarlah senantiasa Tuhan menghadirkan kuat kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tatkala mereka sedang dalam kondisi lemah tubuh, beristirahat, maupun juga menjalani serangkaian pengobatan dan perawatan, kami percayakan semua di dalam kuasa perlindungan Tuhan. Dan semuanya itu boleh mendatangkan pemulihan bagi mereka. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menunjukkan kasih dan juga kesetiaan Tuhan. Bersama keluarga yang mendampingi dan menemani, kami percayakan mereka dalam cinta kasih-Mu. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, untuk seluruh kegiatan GKI Bintaro Utama, dalam segala aktivitas pelayanannya.
Dan biarlah semuanya boleh menjadi sarana pertumbuhan iman bagi kami. Anggota majelis jemaat, para pengurus badan pelayanan jemaat, tim-tim yang ada, boleh senantiasa mengemban tugas panggilan pelayanan, bersinergi bersama dengan anggota jemaat maupun simpatisan, menumbuh kembangkan iman kami, menghadirkan kasih Tuhan, dan menjadi berkat. Kami saat ini berdoa, terkhusus untuk rencana kami dalam membeli lahan, dalam rangka pengembangan pelayanan kesaksian dan pelayanan. Kiranya Tuhan yang memberikan jalan terbuka, Tuhan yang menggerakkan kami, Tuhan yang juga memimpin kami dalam menetapkan dan juga meneruskan hal-hal yang baik, sehingga rencana pembelian itu boleh terlaksana tepat pada waktunya. Dan kami percaya pengembangan pelayanan itu pastinya berdampak untuk orang banyak, karena semuanya itu menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Saat ini kami juga berdoa untuk masa raya Paskah yang akan kami mulai pada hari Rabu Abu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan. Tuhan yang menolong setiap para petugas dan juga tim-tim yang terlibat di dalamnya. Kiranya kami juga sebagai umat boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti aksi-aksi puasa ataupun berpantang diri dalam rangka mempersiapkan diri dan juga memperbarui diri. Masa-masa Prapaskah boleh kami hayati dengan terus menyerupai Kristus, meneladaninya dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa untuk para panitia, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka dalam merancangkan seluruh kegiatan, aksi, ataupun juga karya-karya selama masa Raya Paskah. Kami percayakan juga Tuhan untuk kehidupan kami, khususnya di tengah situasi masih melonjaknya kasus COVID, masih terjadinya transmisi ataupun konfirmasi positif di sekitar kami. Kiranya Tuhan yang memberikan terus hikmat kepada setiap kami untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap bisa menahan diri dan mengelola diri. Terlebih lagi Tuhan, biarlah juga pemerintah bangsa kami memberikan dan juga melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kami pun sebagai warga negara Indonesia bisa bersinergi bersama dengan mereka. Kami berdoa untuk percepatan vaksinasi dan juga rencana-rencana jangka panjang, rencana-rencana pemulihan ke depannya. Biarlah semuanya boleh mengembalikan kesejahteraan bangsa kami ini. Bangsa Indonesia, warga negara Indonesia, dapat terus bertahan, berjuang, dan juga hidup berdampingan bersama-sama. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan keluarga kami dalam seluruh pergumulannya. Kehidupan kami masing-masing, pergumulan pribadi, di dalam pekerjaan, pasangan hidup, dalam mendidik mengasuh anak-anak kami. Semuanya kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh menyatakan kuasa hikmat pertolongan daripadamu saja. Inilah permohonan dan seru kami. Ungkapan kami hanya kepadamu ya Allah, yang di dalam nama Yesus Kristus telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain,
dan jauhkan kami dari pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pemberian persembahan dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening GKI Bintaro Utama atau dengan scan QRIS Code GKI Bintama yang terdapat di tayangan atau warta jemaat. Saudara-saudariku, marilah kita persembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan dan dengarkan sabdanya dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu pada hari ini, atas firman-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami. Dan saat ini bersama-sama kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati persembahan kami, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan di gereja-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana-mana yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktu-Mu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampu-Mu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Saudara-saudari yang terkasih, sadarlah hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, marilah kita bersiap untuk diubah menjadi serupa dengan gambar-Nya. Kami siap untuk diubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.